Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami cintai siswa-siswi SDIT Al-Hikmah Bintara, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan karunia nikmatnya, sehingga tentunya kita mampu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan memenuhi apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Pada pertemuan kedua ini, insyaallah kita akan membahas satu surat, yaitu surat ke-105, berkenaan dengan penyerangan seorang raja Yaman ke Mekkah. Kalian bisa tebak? Ya, surat tersebut adalah surat Al-Fil. Sebelum kita masuk pembahasan surat Al-Fil, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan kita belajar memahami surat Al-Fil tersebut. Yang pertama adalah dengan kita mempelajari surat Al-Fil, tentunya kita membaca surat tersebut dengan tartil, dengan perlahan-lahan, tidak terburu-buru, dan juga fasih sesuai dengan makharijul hurufnya. Selanjutnya adalah setelah kita membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan makhraj, maka kita berusaha untuk menghafal surat Al-Fil tersebut. Kita baca berulang-ulang 3 kali, 5 kali, 10 kali, sampai benar-benar surat Al-Fil tersebut terpatri di dalam benak kita. Selanjutnya, setelah kita menghafalnya, tentunya tidak hanya kita lafazkan dengan bibir kita, tidak hanya kita lafazkan dengan hafalan kita. Tentunya Al-Quran diturunkan adalah untuk kita fahami. Maka oleh karena itu, dengan mengetahui arti dari surat Al-Fil, kita akan memahami maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fil tersebut. Ketika sudah kita mengetahui artinya, menghafalnya, dan membacanya dengan tartil, tidaklah kita cukupkan hanya sampai di situ, maka kita tulis surat-surat atau ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Al-Fil tersebut. Dan yang terakhir adalah kita fahami isi kandungan yang ada di surat Al-Fil tersebut. Baik, kita lanjutkan dengan kita membaca surat Al-Fil. Dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim
بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Arti dari surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan? Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu telah bertindak bi ashabil fil, terhadap tentara bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al, bukankah dia Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kaidahum fi tadlil, tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Wa arsala alaihim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka tayran ababil, burung-burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum, lalu dia menjadikan mereka, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Isi pokok kandungan surat Al-Fil. Di dalam surat Al-Fil dikisahkan mengenai pasukan gajah. Siapa mereka? Mereka adalah pasukan gajah pimpinan Raja Abrahah dari Yaman, yang dikisahkan orang-orang Yaman sangat iri terhadap Mekah, sehingga mereka berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, karena banyak orang-orang yang pergi ke Mekah untuk ibadah haji atau untuk berdagang dan yang lain sebagainya. Maka Abrahah berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah dan mendirikan satu tempat ibadah di Yaman agar manusia berbondong-bondong menuju Yaman. Sifat iri dan dengki ini yang menyebabkan pasukan Abrahah hancur luluh berantakan. Allah Subhanahu wa ta'ala azab mereka dengan dilemparkan batu-batu yang sangat panas dari atas langit, sehingga pasukan gajah mereka hancur luluh berantakan, sebagaimana dikisahkan seperti daun yang dimakan ulat. Ka'bah adalah rumah suci Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya sampai hari kiamat nanti. Banyak sekali kisah-kisah yang berkenaan dengan Ka'bah, kisah-kisah orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Selanjutnya adalah apapun yang dilakukan oleh manusia untuk melakukan tipu daya terhadap hamba Allah, terhadap kekuasaan Allah, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jaga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalahkan tipu daya mereka.